هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang, sehingga kita masih bisa mendengarkan hal-hal dalam kebaikan. Dalam kesempatan ini kita juga tidak lupa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti mendapat syafaatnya. Amin. Dahsyatnya surah Al-Ikhlas. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika bersabda, "Demi Allah yang jiwaku digenggamnya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril. Allahus samad itu tertulis di sayap malaikat Mikail. Lam yalid wa lam yulad tertulis pada sayap malaikat Israil. Walam yakum lahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil." Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra ke langit, saya melihat aras di atas 360.000 pilar, dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300.000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12.000, dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80.000 malaikat, yang mana kesemuanya membaca surah Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut, maka berkata mereka, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan ini kami berikan kepada orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas, baik lelaki maupun perempuan, tua muda." Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah berkaitan surah Al-Ikhlas. Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang kepada seorang hamba di Madinah yang meninggal dunia. Kedatangan para malaikat itu hingga meredupnya cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena almarhum sering membaca surah Al-Ikhlas. Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya, dan malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya. Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya, dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian Siratul Mustaqim, lalu menuju ke surga." Hadis riwayat Quthubi. Subhanallah, semoga kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu membaca surah Al-Ikhlas nanti di alam kubur diberikan perlindungan, begitu pula di padang mahsyar, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.